There's a song that's inside of my soul. It's the one that I've tried to write over and over again. I'm awake in the infinite cold, but you sing to me over and over and over again. So I lay my head back down, and I lift my hands and pray to be only yours. I pray to be only yours. I know now you're my only hope. Sing to me the song of the stars. Of your... Haleluya, selamat pagi Shalom. Puji Tuhan, tidak terasa ya kita sudah sampai pada awal minggu pertama bulan Desember. Dan kita sudah dengan excited dan sukacita menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan kita selain sebagai pencipta dan pemelihara hidup kita, Dia juga sebagai penyelamat kita. Supaya kita, setiap kita yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal bersama dengan Dia. Mari saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya, karena perbuatannya dan karyanya dalam kehidupan kita, sehingga kita ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau ungkapkan syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat
Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik. Engkau yang teramat baik dalam kehidupan kami. Engkau setia Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau menyertai kami Tuhan. Engkau juga yang menyelamatkan setiap kami. Sehingga kami yang berdosa ini Tuhan, kami dapat beroleh hidup yang kekal karena penebusan Kau Tuhan di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau bersyukur lebih lagi di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang disenangkan atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Boleh katakan kepada kanan kirinya, mari kita bersukacita bersama di rumah Tuhan. Haleluya, terima sukacita surga. Katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora.
untuk Tuhan kita yang telah memberikan sukacita untuk kita. Kita masih tetap memuji Tuhan. Kita mau lebih lagi bersama angkat pujian untuk Tuhan, menaikkan glory untuk Tuhan. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kita sorakan. Mari lebih bersuka cita, kita mau angkat pujian untuk Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sorakan pada Tuhan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. We give you glory. We give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Ya kita mari kita sorakan kepada Tuhan. Katakan. Gloria. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan.
memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami akan belajar mengenai firman Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk kami dapat mengerti, berikan kami kemampuan. Dan Roh Kudus, Kau hadir, Kau jamah setiap hati kami, jamah setiap pikiran kami agar kami dapat mengerti setiap firman yang disampaikan. Dan kiranya firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan mau mengurapi, menjamah perkabaran firman ini dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Silakan duduk. Shalom semuanya. Thank you untuk tim PW. Dan thank you Dan. Ya. Oke, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua jemaat yang udah datang kemarin di rumah duka untuk support keluarga kita. Dan ya kita bisa ngelihat bagaimana jemaat mengasihi mama dan mendukung keluarga dan pelayanan di tempat ini. Saya mewakili keluarga, saya mengucapkan terima kasih. Dan ya hari ini kita mau belajar, mau belajar sedikit ya saudara-saudara. Kita mau bahas tentang judulnya rancangan keselamatan. Rancangan keselamatan. Kita udah memasuki musim Christmas season gitu ya. Jadi semuanya udah dekorasi Natal udah terpasang. Ini kita juga udah dekor Natal. Thank you untuk tim dekorasi Cilis ketuanya. Ya sama timnya Paulus, Daud, Senhu dan Fani. Iya, thank you banget untuk dekor gereja kita secakep ini. Iya, boleh tepuk tangan buat saudara. Seringkali dalam memasuki musim Natal kita seringkali terbuai dengan dengan pernak-pernik Natal yang begitu emang cakep sih. Aku juga demen banget kalau pas momen Natal gitu ya. Dimana film-film Natal mulai bermunculan. Ini film favorit waktu kecil kok. Home Alone langsung keluar di TV kayaknya wah gimana seru banget gitu ya. Dan Natal itu menjadi momen yang betul-betul indah. Mungkin bukan cuma buat orang Kristen ya, tapi mungkin buat orang non-Kristen juga. Natal itu momen yang indah gitu. Kita merayakan, kalau di Eropa ada Christmas market gitu ya. Habis itu Natal juga momen dimana keluarga mungkin makan bersama gitu. Dan kalau keluarga aku, kita tiap tanggal 24 Desember malam gitu ke 25 kita selalu bikin makan bersama gitu ya. Malamnya menjelang tanggal 25 itu udah tradisi keluarga aku. Jadi mami selalu bikin makan bareng-bareng setiap tanggal 24. Ya, Natal itu menjadi sesuatu hal yang sangat meriah gitu ya. Dan bahkan di Eropa atau di luar negeri sendiri, di Amerika gitu, walaupun mereka udah banyak yang berubah menjadi non-Kristen, tanda kutip gak percaya Tuhan gitu. Tapi mereka tetap merayakan Natal saudara-saudara. Nah jadi pada saat pagi hari ini aku pengen membawakan firman untuk kita dapat melihat the bigger picture dari Natal itu sendiri, dari kelahiran Kristus. Dan belajar gitu ya. Hari ini kita mau belajar dan melihat rancangan keselamatan Tuhan yang Tuhan buat untuk manusia gitu. Tuhan itu adalah Allah yang omniscience gitu ya. Omniscience itu dia tahu gitu. Pada saat dia menciptakan dunia, dia udah tahu gitu ke depannya bakal terjadi seperti apa saudara-saudara. Dia tahu aku akan melakukan dosa apa, misalnya Kohadi bakal jadi
pendeta misalnya gitu. Tuhan udah tahu, Tuhan itu Allah yang maha tahu. Jadi dari sebelum Tuhan menciptakan dunia, Tuhan itu salah satu karakteristik dari Tuhan. Salah satu karakteristik dari Tuhan adalah omniscience. Omniscience itu dia adalah Allah yang maha tahu. Nah, dalam kita mau belajar rancangan keselamatan dan kita dapat mengerti Natal dan artinya dengan lebih gambaran yang lebih luas, kita mesti belajar yang namanya covenant, saudara-saudara. Perjanjian. Covenant itu kalau di covenant itu bahasa Inggris ya, dan Cambridge Dictionary itu bilang a formal agreement or promise between two or more people. Jadi kayak perjanjian antara dua orang atau lebih gitu ya. Dan bahasa aslinya itu berit, itu arti aslinya itu untuk memotong gitu ya. Tetapi covenant, perjanjian di dalam Alkitab itu adalah perjanjian satu arah. Jadi kalau covenant, perjanjian itu, ini contohnya misalnya kayak kontrak gitu ya. Kalau kayak kontrak gitu kan ada misalnya penjual dan pembeli gitu. Ada pembeli dapat apa aja nih, penjual ada kewajiban dan haknya gitu ya. Ya, misalnya kita jual beli rumah gitu. Itu ada kewajiban dan haknya dari pembeli dan penjual gitu. Kontrak gitu ya. Tapi kalau covenant dalam Alkitab itu satu sisi, saudara-saudara. Cuman Tuhan yang nentuin. Kita nggak ada istilahnya nggak ada, manusia nggak punya nggak ada tawarannya lagi gitu. Itu semua dari Tuhan. Dan di Alkitab itu ada dua macam covenant. Yang pertama itu unilateral, itu maksudnya unconditional. Jadi Tuhan kasih kita janji dan itu nggak butuh syarat apa-apa. Satu arah. Tuhan berjanji, ya udah gitu. Kita akan menerima janji Tuhan. Dan yang kedua adalah bilateral gitu ya. Bilateral itu maksudnya conditional. Conditional itu berarti pada saat Tuhan berjanji, di bagian kita juga ada kewajiban yang kita mesti lakukan, kayak gitu. Nanti kita belajar gitu. Jadi unconditional sama conditional. Ada syaratnya sama nggak ada syarat. Itu dua macam covenant yang ada di Alkitab. Nah, ini kita mau belajar yang pertama, saudara-saudara. Yang pertama itu adalah Edenic Covenant. Edenic Covenant itu apa? Itu adalah perjanjian Allah pada, ini yang paling pertama ya, kita udah tahu semua ya ceritanya. Jadi di Edenic Covenant itu janji Allah itu seperti apa? Tuhan di Kejadian 2 ayat 15-17 katakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Yang pertama adalah Edenic Covenant. Edenic Covenant itu janji Tuhan untuk manusia, untuk memerintah di dalam dunia ini, berkuasa gitu ya atas ciptaan. Tetapi ini yang tadi aku bilang, conditional apa enggak, apa unconditional. Ini conditional, saudara-saudara, ada syaratnya. Syaratnya yaitu apa? Dari semua pohon yang ada di taman ini, boleh kau makan buahnya dengan bebas, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Itu perjanjian yang pertama. Dan kita tahu bagaimana akhirnya, bagaimana ceritanya selanjutnya. Dan di situ masuk perjanjian Allah yang kedua, Adamic Covenant. Nah, perjanjian ini sifatnya unilateral gitu ya, jadi unconditional. Jadi Tuhan berjanji sama Abraham. Ini temanya ini tentang, keywordnya ini penebusan sebenarnya. Jadi di Kejadian ayat 3
14 sampai 21 itu oke, tapi kita akan khusus baca aja yang ayat 15. Tuhan berkata seperti ini sesudah manusia jatuh ke dalam dosa ya, saudara-saudara ya. Perhatikan ini sesudah manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan berkata seperti ini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini Tuhan lagi ngomong sama siapa? Sama iblis ya. Sama iblis. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau itu berarti iblis, dan perempuan ini. Jadi keturunan dari Adam dan Hawa akan apa? Akan meremukkan kepala, mematikan si iblis ini, dan tetapi iblis juga akan meremukkan tumitnya, kayak membuat cedera gitu ya saudara. Itu perjanjian yang kedua, Adamic Covenant. Hari ini kita belajar ya saudara-saudara, ini lumayan panjang dikit sih. Oke, yang ketiga ada Noahic Covenant. Ini perjanjian dengan Nuh ya. Kata kuncinya ini kalau perjanjian dengan Nuh ini Allah menahan diri ya, karena manusia begitu bejatnya sehingga jatuh dalam dosa, dan dosa itu membuat manusia begitu jahat sehingga Tuhan menghukum manusia dengan air bah. Dan di Kejadian 6 ayat 18 Tuhan bilang sama Nuh, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Ini janji Tuhan buat Noah, dia akan menyelamatkan manusia melalui Nuh. Dan di Kejadian 8 ayat 21 ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari kecilnya. Dan aku takkan lagi membinasakan dari segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Jadi di Noahic Covenant ini Tuhan berjanji untuk tidak akan memusnahkan manusia lagi. Nah, melalui air gitu ya. Oke, sorry. Nah sekarang kita masuk ke perjanjian covenant yang keempat, Abrahamic Covenant. Jadi Abrahamic Covenant ini adalah janji Allah kepada Abraham. Ini perjanjian yang sangat penting saudara-saudara. Ini janji yang sangat penting, janji Allah yang sangat penting. Abrahamic Covenant itu ada di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Engkau akan menjadi berkat, dan perhatikan ayat ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu. Nah ini ayat yang ini penting nih. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat apa? Akan mendapat berkat. Nanti kita akan lihat di ini selanjutnya. Nah ini perjanjian yang keempat, covenant yang keempat yang ada di Alkitab. Ini sebenarnya ada tiga sih. Jadi Tuhan pertama itu ada 3 janji. Jadi pergilah. Jadi Tuhan itu janjiin tanah gitu ya, ke negeri yang kutunjukkan. Yang kedua itu Tuhan akan membuat bangsa yang besar dari keturunan si Abraham, dan yang ketiga itu adalah karena Abraham, dari keturunan Abraham ini semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Jadi kalau dibahas satu-satu gitu ribet sih aku juga. Tapi kita lihat yang ininya aja. Karena ini kita mau bahas soal Natal kan.
padamu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah yang kelima ada Mosaic Covenant. Tuhan berjanji sama Musa. Ini Tuhan menampakkan dirinya. Dan Tuhan, kalau Mosaic Covenant ini yang paling ribet saudara-saudara. Oke, tadi ingat ya, yang conditional sama yang unconditional. Covenant yang enggak bersyarat dan yang bersyarat. Nah, Mosaic Covenant ini adalah perjanjian yang sangat bersyarat banget. Ya, karena ini perkawinan bangsa Israel dengan Tuhan dan oke, kita baca di Kejadian 19 ayat 5 dan 8 ya, kau potong aja. Jadi sekarang kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dan dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. 8 itu sudah Musa bertanya kepada para tetuanya dan di 8 dibilang seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab itu kepada Tuhan. Di Mosaic Covenant ini turun hukum-hukum Tuhan. Dan ini bersyarat. Bersyarat maksudnya gini, kalau Tuhan berjanji gitu ya, Tuhan berjanji kepada bangsa Israel, mereka akan mendapat berkat, akan menuju ke tanah perjanjian. Tetapi ada syaratnya, itu hukum-hukum mereka harus lakukan. Makanya kalau saudara baca Keluaran sampai bilangan imamat ulangan gitu, isinya apa saudara-saudara? Pusing nggak bacanya? Pusing ya, karena itu semua hukum-hukum Tuhan. Itu bersyarat. Jadi ya ini covenant-nya Musa. Janji Tuhan kepada Musa tapi ada syaratnya. Ya. Dan itu mesti dilakukan. Kalau nggak dilakukan apa saudara-saudara? Itu hukumnya itu langsung ya saudara-saudara. Bisa baca sendiri. Tuhan langsung menghukum loh bangsa Israel. Ya. Bangsa Israel melanggar, Tuhan hukum, Tuhan hajar kayak gitu. Dan itu Mosaic Covenant saudara-saudara. Nah, oke kita lanjut aja ini. Dan yang keempat ini sebenarnya turunan dari si Abraham, Davidic Covenant. Davidic Covenant, Tuhan berjanji kepada Daud. Apa janji Tuhan kepada Daud di 2 Samuel ayat 7 dan 16. Pasal 7 ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini berbicara soal dari keturunan Daud. Tuhan akan mengokohkan keluarga, keturunan, dan kerajaan Daud. Nah untuk mengerti Alkitab secara utuh gitu ya, kita mesti mengerti konsep covenant ini saudara-saudara. Ya, janji-janji Tuhan, covenant Tuhan, perjanjian Tuhan dengan Adam, dengan Abraham, dengan Nuh, dengan Musa, dengan Daud. Kenapa? Kenapa kita mesti mengerti itu saudara-saudara? Karena di perjanjian baru itu, yang murid-murid coba sampaikan kepada orang-orang, Alkitab perjanjian baru itu mencoba menyampaikan kepada kita. Oke, kita coba lihat ya ini khotbah Petrus pertama kali, khotbah Petrus di Kisah Para Rasul, di mana dia berkhotbah kepada 3.000 orang pertama kali. Coba lihat di sini, apa poin-poin yang dia mau bilang sama orang-orang. Di ayat 29, Kisah Para Rasul 2 ayat 29. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia
adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya akan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang itu, tentang hal ini, tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kaki. Ini reference dari Mazmur. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu bahwa dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi di khotbah yang pertama ini Petrus mau bilang dari keturunan Daud akan lahir Mesias. Dan selanjutnya di Ibrani 3 ayat 1 sampai 6. Itu judul perikopnya sendiri udah ini ya. Yesus lebih tinggi dari Musa. Ini penulis Ibrani bilang sebab itu hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya. Sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya, sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Dan di Matius 5 ayat 17, Tuhan sendiri berkata juga, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Ya, tapi aku datang untuk apa? Menggenapinya. Jadi para penulis kitab perjanjian baru mencoba menjelaskan kepada kita, mencoba menjelaskan pada orang yang akan membaca kitab perjanjian baru. Kalau Kristus itu ini sedang menggenapi semua perjanjian covenant yang ada di perjanjian apa? Perjanjian lama. Nah, ini tentang covenant Abraham di Galatia ayat 13 sampai 14. Ini Rasul Paulus menulis, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Tadi kita lihat di Abrahamic Covenant, di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Yang paling bawah, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat apa? Mendapatkan berkat. Jadi untuk melihat garis besar, kita membaca Alkitab dengan jelas gitu saudara-saudara, kita mesti ngerti konsep covenant ini. Dan bagaimana penulis kitab perjanjian baru itu sebenarnya mau ngasih tahu, ini loh Tuhan Yesus ini yang udah nubuatkan dari sama nabi-nabi dari dulu. Alkitab itu ditulis berapa 14 abad mungkin 15 abad gitu ya saudara-saudara.
Dan nubuatan tentang Kristus itu udah diberitakan dari dulu kala gitu. Dan di Roma 5 ayat 18 ini Rasul Paulus juga menulis ini tentang Adam dan Kristus gitu ya. Dia mengkoneksikan Adam dengan Kristus. Di ayat 18 bilang begini, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Siapa ketidaktaatan satu orang? Semua orang telah menjadi orang berdosa. Ketidaktaatan siapa? Adam. Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Semua orang menjadi benar. Ketaatan siapa? Kristus. Jadi the bigger picture-nya gimana saudara-saudara? Bisa ngelihat gak kurang lebih sampai sekarang? The bigger picture-nya adalah pada saat kita melihat hidup Kristus, pada saat kita melihat kelahiran Kristus, Kristus yang hidup di dalam dunia. Para penulis kitab perjanjian baru itu sebenarnya sedang mengarahkan kita, sedang ngasih tahu kita nih saudara-saudara. Ini cuma sebagian yang aku kasih tahu, itu banyak banget saudara-saudara di Ibrani, di Yohanes. Tuhan Yesus sendiri sering nge-quote dari perjanjian lama, itu banyak banget. Kalau bahas satu-satu sih ya itu panjang banget. Dan untuk melihat the bigger picture, gambar yang perspektif yang lebih luas, kita mesti ngerti konsep covenant. Sebenarnya yang pertama kali ngerti konsep covenant ini kalau di perjanjian baru itu papanya Yohanes Pembaptis, si Zakaria. Itu bisa lihat di nyanyian pujian Zakaria di Lukas gitu ya. Itu di situ sebelum kelahiran, sesudah kelahiran Yohanes Pembaptis, dia memuji Tuhan dan di situ dia sebutin semua. Petrus, Stefanus, pembelaan Stefanus di Kisah Para Rasul, dia juga ngasih tahu Kristus ini yang udah dinubuatkan oleh ini penggenapan dari Abraham, dari Musa, dari Daud. Kita perjanjian baru, penulisnya mau ngasih tahu kita kalau Yesus ini itu adalah penggenapan dari janji-janji Allah, covenant-covenant yang sebelumnya. Makanya saudara-saudara, di Matius, coba kita lihat ini di Matius pasal 1 ayat yang ke-1. Kitab perjanjian baru itu dimulai dengan apa? Dengan apa saudara-saudara? Dengan silsilah. Apa silsilah yang ayat pertama aja bacain. Itu karena panjang gitu ya. Tolong bacain saya. Inilah apa? Anak Daud, anak siapa? Anak Abraham. Dan ini di Matius, ini diambil dari silsilahnya si Yusuf. Bisa juga buka di Lukas 3. Nah ini ada silsilah satu lagi, Lukas 3. Ayat yang ke-23. Lukas 3 ayat 23. Itu judul perikopnya, kita lihat ya. Itu judul perikopnya silsilah Yesus. Kita lihat di ayat yang ini diambil dari Maria punya. Jadi kenapa beda gitu ya? Karena lainnya ini garis keturunannya yang di Lukas ini diambil dari garisnya Maria. Kalau yang Matius itu diambil dari garis keturunannya Yusuf. Tapi ntar ketemu di mana? Di Daud. Jadi yang satu anak Nathan, yang satu anak Salomo gitu. Nah ini lihat di 31, anak
Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud. Dan di 34 anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham. Dan di 38 turun terus anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Kenapa penulis perjanjian baru itu pengen ngasih nunjuk kita, ini loh, ini silsilah Yesus ini, dia ini keturunannya siapa? Daud, keturunan Abraham, keturunan Adam. Kenapa? Balikin lagi Gus nih, Gus. Kenapa? Karena Yesus Kristus itu adalah penggenapan setiap covenant-covenant tadi, saudara-saudara. Karena Kristus, Yesus itu kelahiran Kristus itu adalah penggenapan dari Adamic Covenant yang bilang keturunan Adam dan Hawa akan meremukkan kepala iblis. Meremukkannya di mana, saudara-saudara? Di kayu salib. Dan kau akan meremukkan tumitnya Yesus di salib gitu. Dan Abrahamic Covenant, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Oleh keturunan Abraham yaitu Yesus Kristus, semua manusia di bumi dapat selamat. Mosaic Covenant ini berbicara soal hukum dan hanya Yesus yang sanggup untuk menjalankan setiap hukum yang Tuhan kasih pada saat perjanjian dengan Musa ini. Hanya Yesus yang dapat hidup dengan sempurna menjalankan semua hukum-hukum Tuhan. Dan dia mati menjadi persembahan, menjadi penebusan bagi dosa-dosa kita, saudara-saudara. Dan Davidic Covenant, dari keturunan Abraham, keturunan Daud, lahirlah Kristus. Nah, dari pemberitaan firman ini, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk dapat melihat kisah Natal, kelahiran Kristus dalam sudut pandang yang lebih luas, lebih apa ya namanya? Ya, lebih kelihatan gitu. Karena mungkin seringkali kita membaca Alkitab itu kadang-kadang bingung gitu ya saudara-saudara. Maksudnya apa sih, maksudnya apa? Nah, kita mesti ngerti, salah satunya untuk dapat kita membacanya lebih, dapat kita mengerti gitu ya. Kita mesti ngerti konsep perjanjian Tuhan dengan manusia. Melalui bangsa Israel keselamatan itu datang gitu ya. Dan sampai di sini ngerti semua ya saudara-saudara ya. Saya berdoa semoga jemaat tempat ini dapat mengerti. Ya, oke. Sekian firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pemberitaan Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh belajar tentang covenant. Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat mengerti tentang rancangan keselamatan Tuhan bagi hidup manusia. Mampukan kami untuk kami dapat memahami Alkitab dengan baik. Mampukan kami untuk kami dapat belajar terus kebenaran firman Tuhan. Dan berikan kami hati untuk itu ya Tuhan. Berikan kami hati yang rindu untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan, Kau mau berkati kami semua. Kau mau berkati kami semua. Berikan kami hati untuk kami selalu rindu belajar kebenaran firman Tuhan. Dan melalui itu kami boleh mengenal Tuhan lebih lagi. Kami boleh mengetahui karakter Tuhan lebih lagi. Kami boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan kami boleh mengasihi Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita mau perjamuan kudus sekarang. Saya undang pelayan-pelayan perjamuan kudus untuk maju.
kita akan salah. Tuhan, kami bersyukur atas rancangan keselamatan Tuhan bagi hidup manusia, Bapa. Tuhan mati menebus kami semua. Tuhan mengasihi kami semua. Tuhan juga mau ajar kami untuk kami dapat mengasihi orang lain, ya Tuhan. Dan Tuhan, kalau sebentar kami akan memperingati kematian Tuhan, Tuhan kiranya mau memberkati roti dan anggur yang akan kami makan. Tuhan berkati melalui roti dan anggur ini kami dapat mengenal Kristus, kami dapat mengingat kasih Tuhan akan dunia ini. Melalui perjamuan ini hati kami dapat diubahkan menjadi hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, dan hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan menyadari kalau hidup ini hanyalah sementara dan Tuhan Kau telah mati bagi dosa-dosa kami, dan Tuhan sangat mengasihi kami. Kami bersyukur untuk itu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Jemaat silakan bangkit berdiri dan kita nyanyikan nyanyian ini satu kali. Roti boleh dibagikan kepada jemaat.
roti silakan dibagikan kepada jemaat. Kita naikkan pujian ini satu kali. Jemaat silakan duduk kembali. Salibnya, salibnya, Jemaat, apakah masih ada yang belum mendapatkan roti dan anggur? Kalau belum ada, boleh lambaikan tangan saudara. Ada? Nggak ada? Udah semua? Udah semua ya? Oke. Jemaat, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Angkat roti tinggi dengan tangan kanan kita. Kita mau mendengar pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini dalam nama Tuhan.
bersyukur untuk pengorbanan Tuhan. Angkat anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum anggur ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk pengorbanan yang Tuhan sudah beri buat hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk penebusan-Mu. Terima kasih untuk perjanjian baru yang Tuhan sudah buat untuk kami. Melalui penebusan Kristus, kami semua dapat diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang bersyukur untuk perjamuan kudus ini. Kiranya melalui perjamuan kudus ini Tuhan kami dapat selalu mengingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, cinta Tuhan atas hidup kami. Terima kasih, kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Para pelayan perjamuan kudus saya persilakan duduk. Dan selanjutnya kita akan ada penyerahan anak. Kita akan ada penyerahan anak. Saya mengundang orang tua dari Gevariel Neander Oy, Vincent Leonardo, dan Vina untuk maju ke depan. Untuk pesan untuk semua orang tua, kasihilah anakmu dengan kasih dari Tuhan, kasih agape yang tanpa syarat. Seringkali mungkin kita mengasihi orang lain itu dengan syarat gitu, maksudnya, oh kalau lu baik, gue sayang nih. Kalau lu jadi anak baik-baik, baru gue sayang. Kalau lu pintar, ini anak kesayangan. Kalau enggak gitu. Kita mengasihi anak bukan karena anak itu baik atau anak itu sempurna. Tetapi kita mau belajar mengasihi anak seperti Tuhan mengasihi manusia. Kita mengasihi anak karena itu adalah anak kita. Dan Tuhan mengasihi manusia tanpa syarat gitu ya. Jadi untuk semua orang tua kita mau belajar mengasihi anak kita dengan kasih yang daripada Tuhan, kasih yang tanpa syarat. Dan juga seringkali kita mendidik anak kita sering mau kasih pendidikan yang terbaik. Tapi ajar mereka untuk takut akan Tuhan. Kita mau kasih mereka pengetahuan, tetapi Amsal bilang takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Itu berbicara mengenai sebagai walaupun anak itu sepintar apapun itu, tapi kalau dia nggak takut Tuhan,
Dan itu juga sebenarnya berbicara mengenai kejatuhan manusia ya. Manusia boleh saja bijak, tapi kalau dia manusia pertama melanggar firman Tuhan, berakibat kematian. Jadi orang tua ajak anak kalian untuk takut akan Tuhan. Mari kita naikkan pujian sampai masa sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku Mari kita berdoa untuk Gabriel. Tuhan, pada saat sekarang ini Tuhan, kami mau menyerahkan Gabriel ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, hidupnya di usianya yang masih mungil ini, masih belita. Tuhan, kami mau menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mau pakai, Tuhan mau berkati anak ini. Tuhan mau jamah anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan. Anak yang mengenal Tuhan. Dan hidupnya Tuhan mau pakai untuk ia dapat menjadi alat dalam kerajaan Tuhan. Tuhan mau pakai hidupnya. Tuhan jadikan anak ini anak yang takut akan Tuhan. Anak yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Vincent dan Vina. Tuhan, kau mau juga berikan mereka hikmat bagaimana mereka dapat membesarkan Gabriel ini dengan baik, dengan benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau mampukan mereka untuk itu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan mau mampukan mereka untuk itu. Tuhan jamah, Tuhan berkati anak ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. In excelsis Deo. Shalom. Bulan Desember membawa sukacita besar buat setiap kita. Yesus Kristus telah lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan setiap manusia yang berdosa. Hari ini kita telah menerima firman Tuhan dan perjamuan kudus. Kiranya firman Tuhan menjadi rema yang terus mengubahkan kehidupan kita. Mari kita simak informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini pada pukul 12, Teens and Youth Sunday Service akan mengadakan ibadah spesial disertai dengan talk show about Christianity FAQ di Gedung 52 Lantai 2. Dan di hari Rabu, para wanita diundang hadir dalam ibadah WBI yang diadakan pada pukul 5 sore di Gedung 52 Lantai 2 yang akan dilayani oleh Ibu Bertina Munte dengan tema Nyata Setiamu. Dan jangan lewatkan ibadah doa hari Kamis pada pukul 4:30 sore di Gedung 35. Minggu 10 Desember 2023 pada pukul 8 pagi ibadah raya akan dilayani oleh Bapak Pendeta Budi Prayitno yang akan membahas tentang Immanuel. Dilanjutkan pada pukul 10 pagi ibadah sekolah minggu akan diadakan di Gedung 52 Lantai 2 dengan tema Yesus Penyelamatku. Dan pada pukul 5 sore, anak-anak muda diundang untuk hadir dalam ibadah dan perayaan Natal yang akan dilayani oleh Kak Daniel Darmawan dengan tema Reason for Hope.
Dan pada tanggal 17 Desember, anak-anak diundang untuk hadir dalam ibadah dan perayaan Natal Sekolah Minggu yang diadakan pada pukul 4 sore di Gedung 52, lantai 3. Dan bagi Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama menghadiri ibadah dan perayaan Natal pada tanggal 25 Desember 2023 yang diadakan dalam 2 sesi. Sesi pertama pada pukul 3 sore dan sesi kedua pada pukul 6 sore. Demikian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Tetap bersukacita, Tuhan Yesus mengasihimu. Puji Tuhan, berapa banyak saudara diberkati pada saat pagi hari ini, boleh lambaikan tangan dan sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Terima kasih buat pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Kiranya kita dapat memperoleh pengertian yang baru, sehingga setiap kita yang dipanggil untuk menjadi berkat, untuk menjadi saluran berkat dimanapun kita berada, kita mengerti akan berita keselamatan yang akan kita sampaikan kepada setiap orang. Dan hari ini kita juga sudah menerima perjamuan kudus. Berterima kasih kepada seluruh tim pelayanan perjamuan kudus atas pelayanan pada pagi hari ini. Dan saya juga rindu menyambut setiap Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir. Boleh lambaikan tangan saudara. Ada? Puji Tuhan, selamat datang, dan kami mengucapkan selamat datang di keluarga besar GBJ Lambar Timur. Jikalau belum memiliki gereja tetap, kami mengundang kembali untuk hadir di dalam ibadah-ibadah di minggu-minggu berikutnya. Sukacita besar, kemarin pada tanggal 2 Desember 2023 ada 15 jiwa yang sudah dibaptis. Boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Amin, puji Tuhan. Kalau surga aja bersukacita, kita terlebih lagi bersukacita, amin. Dan mari kita saksikan bersama-sama highlight dari pelaksanaan sakramen baptisan air 2 Desember 2023 kemarin. Let's go. 1, 2, hey.
undang bangkit berdiri bagi peserta baptisan air yang sudah dibaptis kemarin. Berdiri di tempatnya masing-masing. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Dan sebelah kanan kirinya boleh kasih selamat buat mereka sudah mengalami hidup baru bersama dengan Kristus. Kasih ucapan selamat kanan kirinya ya. Dipersilahkan. Luar biasa, biarlah setiap mereka boleh mengalami kehidupan baru dan menjalani kehidupan baru bersama dengan Kristus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Dan saat ini seperti dari tadi di awal udah disampaikan bahwa Desember kita akan memasuki di dalam ibadah dan perayaan Natal. Bahkan sepanjang bulan ini setiap firman Tuhan yang akan kita terima, kita akan belajar tentang bagaimana karya keselamatan Kristus melalui kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Dan pada tanggal 25 Desember kita akan mengadakan ibadah 2 sesi. Sesi pertama pada pukul 3 sore dan sesi kedua pada pukul 6 sore. Bapak Ibu diharapkan melakukan registrasi. Registrasinya kapan? Mulai minggu depan. Ya, registrasi hanya diterima, yang pertama perhatikan ya, melalui pos registrasi selesai ibadah raya. Jadi panitia tidak menerima registrasi dari setiap komisi. Ya, jadi tidak diperkenankan, semua harus registrasi di asyir selesai ibadah raya. Ya, dan registrasi mulai dibuka minggu depan. Jadi minggu ini belum dibuka dulu ya. Minggu depan dibuka dan kita akan buka selama 2 minggu saja. Jadi Bapak Ibu mulai persiapkan diri, kalaupun mengajak tetangga, mau ngajak keluarga, silahkan dipersiapkan dan mulai didaftarkan minggu depan. Oke, dan kemudian berikutnya adalah bagi Bapak Ibu yang mungkin belum menerima amplop persembahan Natal, nanti bisa minta ke tim asyir selesai ibadah ini dan kemudian mengembalikan kembali amplop Natal tersebut dengan memasukkan ke dalam kotak persembahan Natal yang terdapat di lobi di lantai dasar. Kotaknya transparan gitu ya, khusus untuk amplop persembahan Natal, posisinya di dekat lift. Dan berikutnya adalah kita akan mendengarkan satu pesan yang akan disampaikan oleh Bapak Gina Jaya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Perkenankan saya mewakili keluarga saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya buat seluruh jemaat. Tidak terkecuali dari anak-anak bahkan sampai orang tua. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan partisipasinya di dalam mendoakan tante selama tante sakit. Bahkan sampai tante dipanggil Tuhan. Saya yakin dan saya sangat percaya kita semua, khususnya jemaat, Bapak Ibu yang telah mengenal Tante Popi. Beliau adalah gembala senior yang telah melayani di gereja Betel Jelambar Timur ini selama 42 tahun. Kami melayani bersama-sama. Ya. Ada pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak. Manusia itu penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tidak ada kesempurnaan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Mungkin saat beliau dalam pelayanan ada hal-hal yang tidak menyenangkan, yang membuat kecewa, ya bahkan mungkin ada sangat menyentuh perasaan, tidak menyenangkan, bahkan ada menjadi akar kepahitan bagi Bapak Ibu. Saya mewakili almarhum dan seluruh keluarga saya, anak saya, mantu saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan bila ada juga pelayanan-pelayanan kami selama di rumah duka, mungkin ada juga dari kami, keluarga kami, khususnya saya sendiri
yang mungkin kurang baik dalam penyambutan kepada Bapak Ibu. Ya, lewat kesempatan ini pun saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya yakin, saya sangat percaya Bapak Ibu semua di dalam beberapa, sudah 17 hari ya kalau saya hitung, di dalam beberapa hari ini mungkin ada beberapa jemaat juga yang masih merasakan kehilangan dan berduka. Ya, namun satu hal yang saya yakin dan saya percaya, Tante sudah aman, sudah nyaman, damai ya di dalam kerajaan surga. Ya, saya sebagai suami, sebagai pendamping selama 42 tahun, saya sangat merasakan kehilangan. Namun itulah kehendak Tuhan yang baik bagi Tante. Tuhan telah melepaskan penderitaan dari sakitnya. Ya, kehilangan pasti kehilangan. Namun satu hal saya sangat yakin dan sangat percaya, Tuhan telah memberikan tempat yang terbaik bagi Tante. Dan selama pelayanan di gereja Jelambar ini, ya beliau sangat almarhum sangat begitu perhatian untuk jemaat-jemaat. Ya, walaupun dengan segala keterbatasannya, tapi satu hal yang saya sangat tahu dan sangat mengerti hati beliau. Beliau adalah sangat mengasihi seluruh jemaat. Ya, hati beliau tidak pernah memandang siapapun juga. Di mata beliau semuanya sama. Ya, di mata almarhum Tante semua sama. Ya, Tante nggak pernah memperhatikan orang yang mereka punya uang atau nggak punya uang. Bahkan dari orang yang sangat tidak, Tante selalu perhatikan. Ya, perhatian Tante seluruh jemaat merata sama. Tidak pernah dia membeda-bedakan satu jemaat pun. Jadi sekali lagi lewat kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat seluruh jemaat ya yang telah mendukung Tante doa selama Tante sakit. Ya, kita semua punya harapan saat itu, dan saya pun tidak lupa buat tim doa sepakat yang setiap hari selama 6 bulan, kurang lebih 6 bulan telah mendoakan dengan harapan ada mujizat Tante disembuhkan. Namun kita tahu Tuhan punya yang lebih baik daripada kita. Ya, jadi sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati atas semua dukungan, doa, dukungan apapun yang Bapak Ibu telah berikan bagi kami sekeluarga. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan terus memberikan penghiburan dan kekuatan buat Om Gina, buat Sandi, Siska, buat seluruh keluarga, bahkan buat setiap kita yang merasakan kehilangan. Dan satu hal, biarlah kita terus dapat melanjutkan apa yang menjadi warisan iman, warisan pelayanan untuk terus kita kerjakan sesuai dengan panggilan Tuhan atas hidup kita. Amin. Saudara semangat? Semangatnya kurang kayaknya. Boleh gak kasih tahu kanan kirinya semangat yuk. Oke ya. Kalau semangat sendirian tuh gak seru, tapi semangat harus rame-rame ya. Puji Tuhan. Biarlah momen Natal ini menjadi suatu awal kegerakan, movement buat setiap kita. Untuk kita dapat terus melayani banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Mari kita berikan korban syukur kita kepada Allah. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online dapat memberikan korban syukur melalui transfer ataupun scan barcode yang tertera di dalam layar Bapak Ibu sekalian. Persembahan akan diadakan 2 kali dan bila kita terus memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat segala hal yang Engkau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Di dalam kelemahan, kekuatan kami, di dalam kekurangan dan kelimpahan kami Engkau tetap ada. Engkau tetap memberkati kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami bawa korban syukur kami
daripada apa yang ada pada kami ini Tuhan, kami rindu mempersembahkan yang terbaik. Dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan hati yang limpah dengan ucapan syukur, dengan hati yang limpah dengan sukacita sebab Tuhan sudah memberi banyak di dalam hidup kami. Biarlah persembahan kami boleh berkenan kepada Allah dan Kau memberkati setiap kami. Engkau memberkati setiap mata pencaharian kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan jadikan berhasil, agar kami pun dapat mempermuliakan Tuhan dengan harta kami. Terpujilah nama Tuhan, kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi buat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Siapapun, Engkau tahu
ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kami Bapa. Dan saudara-saudara, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati studimu, Tuhan memberkati engkau dalam keluarga, Tuhan memberkati engkau di dalam pergaulanmu, Tuhan memberkati engkau dimanapun engkau berada, engkau menjadi garam dan terang bagi sekeliling. Dan melalui hidupmu orang lain dapat melihat Tuhan. Dan Tuhan mau berkati jemaat GBI Jelambar Timur ini menjadi jemaat yang takut akan Tuhan, menjadi jemaat yang taat sama firman Tuhan, menjadi jemaat yang mau mengenal Tuhan dengan lebih lagi Bapak. Kiranya berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran. Tuhan, satukan suara